Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Tiara Diva, perwakilan dari kelompok Psikologi Sosial kelas 4C akan mempresentasikan mengenai pengaruh sosial, konformitas, compliance, obedience. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Anindita Anggana Raras, yang kedua siswi Anggraini, yang ketiga saya Alivia Tiara Diva, dan yang keempat Nana Andia Dinda Puspita. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengaruh sosial. Menurut Caldini 1994 dalam Sarwono dan Meinarnos 2012, pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Dapat dikatakan bahwa pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap diri individu dan dapat membuat individu mengubah suatu sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah lakunya agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh sosial dapat mempengaruhi individu dalam mengambil sebuah keputusan agar dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Pengaruh sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku individu menurut Sarwono dan Meinarno 2012. Masyarakat dapat terbentuk dengan tatanan sosial yang teratur karena kecenderungan manusia untuk mengikuti norma-norma yang berperilaku di lingkungan sosial. Contoh pengaruh sosial. Ketika seorang wanita dari kalangan keluarga pesantren yang sangat taat dan menjunjung tinggi nilai bahwa wanita harus segera dinikahi ketika dewasa agar tidak menimbulkan fitnah meskipun wanita tersebut sebenarnya ingin untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun karena pengaruh sosial yang sangat kuat terhadap dirinya, maka ia tidak dapat mempengaruhi lingkungan sosialnya dalam mengambil keputusan, tetapi lingkungan sosialnya lah yang mempengaruhi ia dalam mengambil keputusan. Lalu selanjutnya yaitu konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Seseorang bertingkah laku dengan cara-cara yang dipandang wajar atau dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat kita. Tekanan untuk melakukan konformitas berakar dari adanya kenyataan bahwa di berbagai konteks dan aturan-aturan eksplisit maupun implisit yang mengindikasikan bagaimana seharusnya atau sebaiknya kita bertingkah laku yang disebut dengan norma sosial, dan aturan-aturan ini sering menimbulkan efek yang kuat pada diri kita. Lalu ada norma-norma pada konformitas dibagi menjadi dua, yaitu implisit tidak tertulis dan eksplisit tertulis. Contoh dari implisit yaitu ketika Susi pergi kuliah dengan memakai tank top, ada ketidaknyamanan dalam dirinya dengan perilaku tersebut, atau mungkin ketidaknyamanan datang dari orang lain yang melihat cara berpakaian Susi tersebut. Walaupun dalam peraturan kuliahnya tidak ada peraturan yang mengharuskan memakai baju berlengan, namun norma-norma implisit bekerja sehingga timbul ketidaknyamanan baik dalam diri Susi maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Lalu yang kedua, contoh dari eksplisit yaitu larangan parkir di jalan tol, larangan merokok di tempat umum, dan perintah untuk tidak menginjak rumput di taman. Lalu selanjutnya yaitu ada norma injungtif dan norma deskriptif. Norma injungtif yaitu berupa perintah atau larangan yang mengharuskan orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, perintah membayar pajak untuk para wajib pajak, namun bagi yang tidak mematuhi akan dikenai sanksi. Lalu yang kedua yaitu norma deskriptif.
yaitu berupa saran atau himbauan untuk melakukan sesuatu, atau norma yang mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Contoh dari norma deskriptif yaitu himbauan kepala desa kepada warganya untuk melakukan 3M demi mencegah demam berdarah. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis konformitas. Yang pertama yaitu konformitas publik atau public conformity, yaitu bila di depan umum seseorang menampilkan perilaku yang sama, tapi belum tentu orang tersebut nyaman dengan perilakunya. Contohnya yaitu Rudi menaati peraturan untuk tidak merokok di tempat umum. Namun karena Rudi adalah perokok berat, dia tidak nyaman dengan perilakunya itu sehingga sedapat mungkin ia mencari tempat tersembunyi untuk merokok. Lalu yang kedua yaitu penerimaan pribadi atau private acceptance, yaitu apabila seseorang menampilkan suatu perilaku sesuai dengan penerimaan pribadinya sendiri yang membuat kenyamanan dengan perilaku tersebut. Contohnya yaitu Susi tidak merokok di tempat umum karena memang kesadaran dirinya untuk tidak merokok dan dia nyaman dengan perilakunya tersebut. Penelitian Solomon Asch 1951-1955. Yang pertama diadakan oleh Solomon Asch pada tahun 1951 untuk melihat sejauh mana kekuatan konformitas dalam suatu kelompok terhadap individu. Yang kedua, seorang partisipan beserta beberapa aktor yang berpura-pura menjadi partisipan dikumpulkan dalam satu ruangan. Yang ketiga, mereka diperlihatkan sejumlah kartu bergambar garis dan disuruh memilih dari pilihan jawaban garis mana yang panjangnya sama. Yang keempat, partisipan menjawab setiap soal secara verbal sehingga jawaban dari setiap orang dapat diketahui oleh semuanya. Yang kelima, soal yang diberikan mudah dan jawabannya sangat jelas, namun sebanyak 37 dari total 50 partisipan mengikuti jawaban dominan yang salah. Mengapa kadang orang tidak mematuhi norma, bahkan yang kuat sekalipun? Dalam teori fokus normatif, yaitu teori yang mengajukan bahwa norma akan mengaruhi tingkah laku hanya bila norma tersebut menjadi fokus dari orang yang terlibat pada saat tingkah laku tersebut muncul. Dengan kata lain, orang akan mematuhi norma injungtif hanya jika mereka memikirkan tentang norma tersebut dan melihatnya terkait dengan tindakan mereka. Norma mengaruhi tingkah laku hanya jika norma-norma tersebut penting bagi kita, atau ketika kita terfokus pada norma tersebut. Contoh, saya adalah mahasiswa di Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Norma-norma yang berhubungan dengan etika pemerintahan menjadi fokus saya dibanding norma lainnya. Contohnya, saya menjadi lebih terfokus pada norma melayani masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi konformitas. Yang pertama adalah kohesivitas. Kohesivitas yaitu derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika kohesivitas tinggi atau ketika kita suka atau kagum terhadap suatu kelompok, tekanan untuk melakukan konformitas bertambah besar. Dan juga sebaliknya. Contohnya, dalam satu geng yang terdiri dari sahabat-sahabat yang sangat akrab dan kompak, ketika yang satu melakukan cat rambut, yang lainnya juga akan mengikuti. Yang kedua yaitu ukuran kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. Dan yang ketiga atau terakhir adalah teori fokus normatif, yaitu teori yang mengajukan bahwa norma akan mempengaruhi tingkah laku hanya bila norma tersebut menjadi fokus dari orang yang terlibat pada saat tingkah laku tersebut muncul. Dengan kata lain, orang akan mematuhi norma injungtif hanya jika mereka memikirkan tentang norma tersebut dan melihatnya terkait dengan tindakan mereka. Norma mempengaruhi tingkah laku hanya jika norma-norma tersebut penting bagi kita. Contohnya, bagi orang yang menganggap menjaga kebersihan itu penting, maka norma membuang sampah pada tempatnya akan kuat, dan orang tersebut akan mengikuti aturan buang sampah pada tempatnya.
Selanjutnya, saya siswi Anggraini, NIM 430401934, akan mencoba memaparkan tentang seberapa kuatkah norma dari fenomena autokinetis hingga budaya kehormatan. Norma seringkali menimbulkan efek penting pada tingkah laku. Sebagian besar orang hampir selalu menyesuaikan diri dengan norma. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa norma itu bersifat kaku. Apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dengan masyarakat seringkali berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, dulu sangat tidak sopan seorang anak-anak memanggil tetangga yang lebih dewasa dengan tidak menggunakan Mbak atau Mas. Namun kini tampaknya berubah dan banyak dari anak-anak hanya memanggil orang dewasa dengan nama saja. Selanjutnya, riset yang dilakukan oleh Muzaffer Sherif tentang autokinetic phenomenon, yaitu beberapa mahasiswa pria menjadi partisipan diminta untuk duduk di ruang gelap dan melihat satu titik cahaya. Beberapa partisipan merasa kesulitan dalam membuat perkiraan karena menurut mereka cahaya tersebut bergerak dengan kecepatan yang bervariasi dan juga ke arah yang berbeda-beda. Dalam serangkaian eksperimen tersebut, Sherif membagi kelompok dalam 2 atau 3 orang. Partisipan diminta untuk mengatakan perkiraan dengan keras segera ketika cahaya diperlihatkan. Dalam percobaan pertama, jawaban partisipan sangat beragam. Tetapi ketika berulang kali dilakukan percobaan, jawaban partisipan menjadi semakin sama. Apa yang ingin diperlihatkan Sherif dalam eksperimen ini adalah kemunculan norma atau standar kelompok untuk menilai cahaya tersebut. Akhirnya ketika partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan sendiri tanpa adanya kelompok, mereka tetap terpengaruh dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok mereka. Kemudian, yaitu budaya kehormatan. Budaya kehormatan adalah budaya di mana norma sosial yang kuat mengizinkan dilakukannya tindakan kekerasan sebagai cara untuk merespon terhadap penghinaan atas kehormatan seseorang. Misalnya, Amerika Serikat memiliki undang-undang yang memperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri. Kita akan lebih cenderung untuk bertingkah laku secara konsisten dengan norma ketika norma-norma tersebut relevan dengan kehidupan kita. Juga, norma cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Inilah alasan budaya kehormatan masih ditemukan di Amerika Serikat pada wilayah selatan dan juga wilayah barat. Wilayah tersebut jika dibandingkan dengan wilayah Amerika Serikat yang lain, wilayah barat dan selatan memiliki peraturan senjata yang lebih longgar. Juga lebih banyak undang-undang yang memperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan diri. Selanjutnya yaitu dasar-dasar konformitas. Mengapa sering kita memilih untuk ikut serta? Yang pertama adalah karena pengaruh sosial normatif, yaitu keinginan disukai dan takut akan penolakan. Pengaruh sosial normatif ini karena pengaruh sosial normatif meliputi perubahan tingkah laku untuk memenuhi harapan dari orang lain. Contohnya, satu hal dapat memicu rasa takut akan penolakan adalah menyaksikan orang lain dijelek-jelekan. Saat itu ketika kita menyaksikan adegannya, kita berharap agar dapat menghindari penolakan tersebut. Dan salah satu cara melakukannya adalah dengan berpegang lebih kuat lagi pada apa yang dapat diterima atau pantas dalam kelompok kita. Kemudian pengaruh sosial informasional, yaitu keinginan untuk merasa benar. Pengaruh sosial informasional ini didasarkan pada kecenderungan kita untuk bergantung
pada orang lain sebagai sumber informasi tentang berbagai aspek dunia sosial. Pengaruh sosial informasional merupakan sumber konformitas yang sangat kuat. Keinginan kita untuk menjadi benar dan tepat dapat menjadi sumber yang kuat dari konformitas. Namun hal ini terutama terjadi pada saat kita merasa tidak yakin mengenai apa yang benar atau tepat dalam situasi tertentu. Yang ketiga yaitu membenarkan konformitas atau konsekuensi kognitif dari mengikuti kelompok. Beberapa orang yang melakukan konformitas yang melakukannya dengan sepenuh hati, melakukan konformitas hanya akan menimbulkan dilema yang sangat sebentar. Tetapi bagi seseorang yang melakukannya atas tekanan kelompok dan melakukan seperti yang dilakukan orang lain adalah keputusan yang lebih rumit. Mereka merasa benar namun tidak mau berbeda, sehingga mereka bertingkah laku secara tidak konsisten dengan belief pribadi mereka. Terima kasih. Jenis-jenis konformitas. Yang pertama ada konformitas Jenis-jenis konformitas. Yang pertama ada konformitas membabi buta. Konformitas ini bersifat tradisional dan primitif. Konformitas tradisional diwarnai oleh sikap masa bodoh atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain tanpa pemahaman atau penghayatan, tanpa pemikiran, pertimbangan atau perasaan, apalagi keyakinan atau kebenaran dari sesuatu yang diikutinya tersebut. Contohnya sudah ada di slide, bisa dipahami. Bisa dibilang konformitas membabi buta ini adalah konformitas yang dilakukan secara ikut-ikutan saja. Jadi orang yang melakukan konformitas ini tidak memikirkan apa yang terjadi pada dirinya dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya kalau dia mengikuti konformitas ini. Yang kedua ada konformitas teridentifikasi. Konformitas ini didasarkan karena adanya karisma yang terpancar dari seorang pemimpin, ketua, atau orang yang derajatnya lebih tinggi di atasnya. Bisa jadi datang dari sang idola, tokoh panutan, tokoh identifikasi yang harus dipercayai, ditiru, dan dituruti segala sesuatunya. Nah, karena dampak dari konformitas tidak melulu tentang hal negatif, pada konformitas teridentifikasi ini, kita memberikan contoh yang positif. Misalnya, pada sekelompok remaja yang mempunyai tokoh idola yang sama dari tokoh tersebut, para remaja ini mampu memotivasi dirinya sehingga mereka bisa mendorong dirinya untuk menjadi seperti orang yang diidolakan tersebut. Yang ketiga ada konformitas internalisasi. Konformitas ini didasarkan oleh pertimbangan rasional, yaitu pikiran, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap, bertingkah laku, dan juga dalam berpikir dan berpendapat. Contohnya, ketika kita mempunyai circle pertemanan yang kurang baik, seperti contoh, circle kita itu suka hedon, sering belanja, sering foya-foya, dan lain-lain. Tetapi, kalau kita mempunyai konformitas internalisasi, artinya kita bisa menyeimbangkan rasional kita, maka kita tidak akan terpengaruh pada circle pertemanan tersebut. Yang kedua ada konformitas teridentifikasi. Konformitas ini didasarkan karena adanya karisma yang terpancar. Yang ketiga ada konformitas Myers menambahkan jenis-jenis konformitas ada dua.
Yang pertama, pemenuhan atau compliance. Arti dari pemenuhan dalam konformitas adalah di mana perilaku seseorang sesuai dengan tekanan kelompok. Sementara secara pribadi, orang yang bersangkutan tidak menyetujui perilaku tersebut. Konformitas ini terjadi untuk diterima dalam kelompok atau untuk menghindari penolakan. Contohnya seperti ketika kita sedang memilih pertemanan atau sedang mencari teman, kita pasti akan berusaha untuk berbaur dan kita mengikuti kebiasaan mereka agar kita dapat diterima dalam kelompok tersebut. Yang kedua, penerimaan atau acceptance. Penerimaan adalah bentuk konformitas di mana perilaku keyakinan seseorang sesuai dengan tekanan sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Nah, ini bisa dicontohkan seperti kita yang hidup di lingkungan sekitar kita. Kita diterima di lingkungan sekitar kita. Myers menambahkan jenis-jenis konformitas. Yang kedua, penerimaan atau acceptance. Faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, pengaruh dari orang yang disukai. Karena orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh lebih besar kepada orang yang melakukan konformitas. Karena perkataan dan perilaku mereka cenderung akan diikuti atau diamini oleh orang lain yang menyukai dan dekat dengan mereka. Yang kedua, kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok sering disebut sebagai kohesivitas. Semakin kohesif suatu kelompok, maka akan semakin kuat pengaruhnya dan membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya. Yang ketiga, ukuran kelompok dan tekanan sosial. Konformitas akan meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. Yang keempat, norma sosial deskriptif dan norma sosial injungtif. Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Nah, norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberitahu kita mengenai apa yang umum dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tertentu tersebut. Nah, sedangkan norma injungtif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang harus dilakukan dan tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima pada situasi tertentu. Faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, selanjutnya, alasan mengapa setiap orang tertarik untuk melakukan konformitas. Yang pertama adalah adanya keinginan untuk disukai. Yang kedua, adanya rasa takut akan penolakan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk merasa benar. Dan yang keempat, konsekuensi kognitif. Nah, selain itu ada juga alasan seseorang untuk menolak melakukan konformitas. Yang pertama, deindividuasi atau individualisasi. Hal itu terjadi ketika kita ingin dibedakan dari orang lain. Karena kita mempunyai sifat yang berbeda-beda, pastinya kita tidak ingin dianggap sama dengan orang lain. Maksudnya,
pada suatu waktu kita ingin menjadi sama seperti orang lain, tetapi bukan sama yang sama persis, karena hal itu akan menyebabkan kita melepaskan individualitas kita. Yang kedua, keinginan untuk memiliki kontrol atas diri sendiri. Semakin kuat kebutuhan individu atas kontrol pribadi, maka semakin sedikit kecenderungan mereka untuk menuruti tekanan sosial. Yang ketiga, merasa menjadi orang bebas. Individu juga menolak untuk menyesuaikan diri mereka karena dirinya memang tidak ingin menyesuaikan dirinya. Menurutnya, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada. Selanjutnya, pengaruh minoritas terhadap mayoritas. Pada kondisi tertentu, minoritas dapat membuat mayoritas mengubah sikap dan tingkah laku mereka. Hal itu dapat terjadi apabila kelompok tersebut konsisten dalam menentang opini mayoritas. Yang kedua, menunjukkan sikap fleksibel. Dan yang ketiga, memperlihatkan konteks kecenderungan sosial yang sedang berlangsung.